Ya, baik Bapak Ibu, saat ini saya mau melakukan diseminasi disiplin positif, di mana diseminasi itu adalah penyampaian atau penyaluran informasi atau membagi informasi atau pengetahuan yang saya dapatkan di pendidikan calon guru penggerak yang akan saya bagikan ke Bapak Ibu guru sekalian. Dalam disiplin positif itu, jadi dari keyakinan kelas itu terbentuk disiplin positif. Yang perlu diperhatikan yaitu disiplin kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan lebih konkret. Jadi dia itu abstrak, singkat-singkat kalimatnya tapi konkret. Kemudian dalam keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Dan kemudian pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat yang positif. Misalnya peraturan sebelumnya yang mengatakan bahwa jangan buang sampah di sembarang tempat. Dalam bentuk keyakinan kelas itu dirubah kalimatnya menjadi kalimat positif. Jadi tidak ada kata jangan. Jadi misalnya dirubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Ya seperti itu ya. Jadi keyakinan kelas itu atau keyakinan sekolah itu berbentuk kalimat positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Kemudian keyakinan kelas itu sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang bisa diterapkan di sekolah kita. Ya, lanjut. Dalam prosedur pembentukan keyakinan kelas itu yang perlu disiapkan dulu adalah mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan-peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Jadi keyakinan kelas itu senantiasa biasanya diambil dari peraturan-peraturan sekolah yang ada. Ya, kemudian kita mencatat semua masukan-masukan yang ada, masukan-masukan dari murid-murid, kemudian dicatat di papan tulis atau bisa menggunakan sticky note yang pernah kita praktekkan waktu P2 kemarin, pendampingan kedua. Jadi siswa-siswa menulis usulnya baru ditempelkan di papan tulis. Kemudian dari usul-usul siswa yang sudah dikumpulkan dibentuk kalimat negatif menjadi kalimat positif. Seperti yang saya contohkan tadi, misalnya yang sebelumnya mungkin siswa menulis jangan membuang sampah di sembarang tempat, kita rubah menjadi kalimat positif, buanglah sampah pada tempatnya. Atau kalau misalnya siswa menulis jangan dilarang mengganggu teman dalam kelas, mungkin kita bisa rubah ke kalimat positif bahwa harus saling menghargai sesama murid. Ya, seperti itu. Setelah itu kita tinjau kembali pendapat-pendapat yang disampaikan murid mungkin bisa pasti akan banyak pendapat, tapi bisa disatukan, disederhanakan sehingga nantinya bisa hanya 6 atau beberapa saja keyakinan kelas. Ya, kemudian ini adalah contoh-contoh keyakinan kelas. Ini ya ada kelas 1, kelas 5. Ya kita ke kelas 7 saja karena di sekolah kita mulai kelas 7. Misalnya tentang hormat, contohnya kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, dari kalimat ini siswa akan saling menghormati dan tidak mengganggu hak milik temannya. Ya, seperti itu. Ada yang mau bertanya? Ibunya sih mungkin. Ada yang bertanya kan, Bu? Dari pertama tadi. Ya. Mengenai kalimat-kalimat positif yang mesti kita berikan ke anak untuk memberikan keyakinan. Ya.
Itu juga bisa dibuat semacam tulisan-tulisan dalam kelas yang lebih menarik. Tuh, untuk larangan-larangan buang sampah misalnya. Dibuat dalam bentuk kalimat yang lucu dan menarik dan bermakna, biasanya seperti itu. Jadi Iya. memang tetap menghilangkan kata larangan. Iya. Dilarang, pokoknya tidak usah lagi ada kata-kata seperti itu karena itu kan konotasi negatif toh. Iya, betul. Dilarang ini, jangan ini. Jangan. Kalau dibuat dalam bentuk kalimat yang Positif. yang cantik-cantik lalu kemudian ditempel di dinding-dinding kan mungkin anak lebih tertarik. Cuma kalau dirumuskan saja biasanya kalau kita membuat pembentukan keyakinan seperti itu, kalau dirumuskan saja di dalam kita punya perangkat pembelajaran, Iya. kan tidak tersampaikan setiap saat kepada anak-anak. Jadi kalau yang lebih efektif menurut saya itu ya lebih baik ditempel di dalam. Iya, terima kasih. Memang Bu, setelah kita merumuskan keyakinan kelas itu kita buat sedemikian rupa, apakah di kertas plano Ya. atau kertas manila. Kemudian setiap itemnya keyakinan kelas itu kita print atau kita buat sedemikian menarik, baru ditempel di kertas plano, misalnya ini kertas plano. Setelah itu ditempel di dalam ruang kelas. Ya, jadi Bisa ada tulisan di atasnya kertas apa di bawah. ya, Biasa begitu. seperti itu. Kalau saya. Ya memang, iya terima kasih banyak Bu. Memang seperti itu nanti. Ya terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu Guru yang sudah memberikan waktunya untuk berbagi ilmu dengan kami. Ya, selamat siang. Apa kesepakatan kita? Belum ada. Apa? Apa? Tidak ada di kelas Pak. Yang Oke. Ya, jadi apa? Iya, tidak ribut saat jam pelajaran. kira-kira masuk. Tidak kilo. Harus sekali. Apa Pak? Bisa Ditempel. Ya, pelan-pelan. Dibawa deh, dibawa. Berarti kalau Bapak tidak mengganggu teman saat jam pelajaran. Berarti kalau di luar jam pelajaran bisa ganggu temannya? Bisa. Bisa. Tidak Pak, tidak. Tidak. Ayo kok nanti ganggu lagi lah? Tidak. Iya. Ya. Tak boleh ditempel. Ya, pelan-pelan. Berebut tempat yang paling depan Pak Guru. Weh Dede. Kedisiplinan Pak. Kedisiplinan Pak. Tidak main buka perkara. Apa? Apa, Pi? Kedisiplinan. Apa? Ya. Mau ditambah lagi? Apa yang mau ditambah? Apa? Kedisiplinan harus lengkap datang ke sekolah. Nah, ya tempel dulu, tempel. Ya, semuanya sudah memberikan masukan dan usulan tentang kesepakatan kelas. Jadi, pertama untuk kehadiran itu harus datang tepat waktu dan tidak boleh meninggalkan kelas saat jam pelajaran. Semuanya setuju kan? Coba angkat tangan yang setuju.
Ya. Yang kecil ada tujuh semua. Oke, ditutup kepala ya. Terus ketertiban, tidak ribut kalian pelajaran, menghargai guru dan teman, dan berkomunikasi dengan sopan, tidak melemparkan kerucut yang berlebihan. Kemudian yang terakhir, harus disiplin berpakaian dan berpakaian lengkap pada saat yang upacara bendera. Jadi ini kita akan buat nanti di kertas besar, kertas apa namanya? Kertas plano, dan kita tempel di depan. Oh, tangan dulu. Ya, nanti saya akan print dan kita tempel juga di depan ya. Iya, Pak. Iya, terima kasih atas kebersamaan. Ya, ini keyakinan kelas. Saya sudah print dan saya sudah tempel di sini sesuai yang saya bilang dulu kan? Iya, Pak. Saya ubah kalimatnya menjadi kalimat namanya kalimat positif. Jadi dulu yang kita tulis misalnya tidak mengganggu teman, kita rubah menjadi saling menghargai dan saling menyayangi. Nah, kemudian datang tepat waktu. Ada yang kita bilang sudah terlambat, ada yang tidak terlambat, ada yang sudah tidak keluar. Harus jadi datang tepat waktu. Sama dengan ini membuang sampah pada tempatnya. Dulu ada yang tulis tidak membuang sampah dengan sembarang, toh? Ya. Semuanya setuju dengan ini, toh? Setuju. Coba angkat tangan yang setuju. Wah, mantap. Ya. Oke. Jadi kalau semuanya setuju, kita tempel di sini ya. Siapa yang mau bantu? Ayo. Nah, 2 orang saja. Sudah. Ya, sudah tempel di dulu. Sudah toh? Iya, Pak. Semuanya setuju kan? Selesai kan? Setuju. Nah, yang setuju tulis namanya di sini dan tanda tangan. Saya sebaiknya. Satu-satu ya, satu-satu. Kalau sudah Kak, ya ngomong. Kalau sudah Kak, saya baru. Ya, kita sudah sepakat membuat keyakinan kelas ya. Yang pertama itu datang tepat waktu. Baru Saling menghargai dan ya, saling menghargai. 3 ya, lengkap dan rapi ya. 4 5 Ulangnya 7 jujur dan bertanggung jawab. 8 Nah, dan semuanya kita sepakati dibuktikan dengan tanda tangannya di bawah ya. Jadi harus diingat. Iya, Pak.